Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa'a wa sallatu wa sallamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittada amma ba'du. Puji serta syukur kami panjatkan kepada Sang Pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang diberikan untuk kita semua, disertai dengan keberkahan dan karunia yang bermanfaat bagi kita. Tercurahkan selalu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya atas nama Nur Sakinah dengan NIM 2103229 dari Prodi D3 Rekan Medis dan Informasi Kesehatan membawakan kultum singkat yang berjudul Mengingat Mati Adalah Obat. Mari kita bahas tentang kematian. Bukan hanya menjadi pengingat tetapi juga bisa menjadi obat. Mengingat ruh yang hidup di raga kita selama hidup ini akan berpisah dengan raga kita. Tentu hal itu akan menjadi obat yang tepat bagi kita semua. Kematian menjadi pemutus segala kelezatan yang kita rasakan selama hidup di dunia. Mengingat kematian sama dengan mengingat proses ruh kita naik ke atas langit, dan apakah ruh tersebut akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa menjadi obat bagi manusia yang mengalami banyak problematika kehidupan. Kematian juga akan mengobati ketidakpuasan kita terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ruh kita naik ke atas langit. Apakah ruh tersebut akan diterima langsung oleh Allah atau apakah akan dikembalikan ke dalam jasad di alam barzah oleh malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Hal itu juga bisa menjadi penyemangat dalam beribadah supaya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puas dengan segala pemberiannya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perbanyakkanlah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Tak hanya mengingat kematian saja, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, ada banyak hal yang juga harus sahabat muslim lakukan, yaitu bertaubat. Bertaubat artinya melepaskan dosa atau melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya dosa. Kita tidak akan tahu kapan waktu kematian itu tiba, karena tak ada yang tahu batas ajal kita, dan kematian itu sendiri tidak berbau. Lapangkanlah hati sahabat muslim dengan tidak mudah mengeluh atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menggerutu dengan segala hal yang diberikan. Yang terakhir adalah semangat dalam beribadah. Bangun semangat dalam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan salat tengah malam atau salat tahajud. Semangat juga dalam mengaji dan mengkaji apa yang harus diterapkan dalam kehidupan ini. Persiapkan bekal terbaik supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kematian nanti. Namun, sahabat muslim sudah memiliki bekal itu dan mempertanggungjawabkan segala salah dan dosa. Ada ungkapan bahwa penyesalan selalu datang terlambat, penyesalan datang belakangan. Ungkapan tersebut bukanlah basa-basi, akan tetapi adalah sesuatu yang memang benar adanya. Sayangnya, penyesalan dan teriakan mereka yang sudah tidak ada artinya. Mereka sudah terlambat. Waktu untuk beramal hanyalah ketika hidup di dunia. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita meresapi ungkapan tersebut sebagai pengingat dari apa yang akan terjadi di akhir kehidupan kita. Jangan sampai pada akhir kehidupan kita menyesal. Itulah kultum singkat tentang kematian, yang dimana kematian bisa menjadi obat dalam hidup di dunia.
Sekian yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat untuk sahabat muslim sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, waridah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.